Tiongkok dan Korea Utara sudah menjalin hubungan lebih dari 7 dekade. Kedua negara sama-sama lahir sebagai negara komunis setelah Perang Dunia Kedua, dan sejak saat itu hubungan kedua negara sangat terkait erat. Namun, meski sering disebut sekutu, hubungan ini tidak selalu harmonis. Ada masa-masa mereka saling dekat, ada juga masa penuh ketegangan, curiga, bahkan konflik kepentingan. Di masa kini, Korea Utara sebenarnya lebih sering menjadi beban bagi Tiongkok dibandingkan benar-benar sekutu yang menguntungkan, karena Pyongyang terus mengembangkan rudal dan senjata nuklir sejak awal tahun 2000. Hal ini membuat Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan sangat khawatir. Dan setiap kali Korea Utara berulah, Tiongkok ikut terseret karena dianggap pelindung utama Pyongyang. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul dinamika baru. Korea Utara semakin erat dengan Rusia di tengah perang Ukraina. Hal ini membuat Tiongkok berada dalam posisi sulit karena di satu sisi mereka tidak ingin kehilangan pengaruh atas Korea Utara. Tapi di sisi lain mereka juga tidak ingin terlihat jelas berada dalam blok bersama Rusia yang sedang melawan Barat. Hubungan resmi Tiongkok dan Korea Utara dimulai tahun 1949. Ketika pecahnya Perang Korea, Tiongkok turun tangan membantu Korea Utara melawan Korea Selatan dan pasukan PBB yang dipimpin Amerika Serikat. Sejak saat itu, hubungan mereka tidak bisa dilepaskan. Pada tahun 1961, kedua negara ini menandatangani Perjanjian Pertahanan Militer Bersama. Dengan isi perjanjian yang berbunyi, jika salah satu dari mereka diserang, maka yang lain wajib untuk membantu. Perjanjian ini adalah satu-satunya perjanjian militer formal yang pernah ditandatangani oleh Tiongkok dengan negara lain, dan perjanjian ini masih berlaku hingga hari ini, bahkan setelah hampir 7 dekade berlalu. Namun, meski sama-sama komunis dan bertetangga dekat, hubungan keduanya sering terganggu. Pada era Perang Dingin, Korea Utara mencoba memainkan posisi dengan mendekati Rusia untuk menyeimbangkan hubungannya dengan Tiongkok. Kemudian pada tahun 1960 hingga tahun 1980, ideologi kedua negara ini mulai terbelah dan muncul perbedaan yang cukup tajam terkait ideologi negara dan sistem ekonomi yang dianut. Pyongyang lebih memilih jalur mandiri, sementara Tiongkok mulai membuka diri ke dunia dan menjalin hubungan ekonomi dengan Korea Selatan. Puncak ketegangan antara dua negara ini terjadi ketika Kim Jong-il melakukan uji coba nuklir pertama Korea Utara pada tahun 2006. Tiongkok menilai langkah yang dilakukan Korea Utara sangat beresiko dan melanggar konsensus internasional. Bahkan, Tiongkok yang biasanya membela Pyongyang ikut mendukung sanksi PBB. Dan sejak saat itu, nada pemerintahan Beijing mulai berubah dari penyelamat menjadi pengawas sekaligus pemberi hukuman. Meski begitu, hubungan ini tidak pernah benar-benar putus. Tahun 2018, setelah Kim Jong-un tiba-tiba sepakat bertemu dengan Presiden Donald Trump, Tiongkok merasa perlu memperbaiki hubungannya dengan Pyongyang agar tidak tersisih. Xi Jinping dan Kim Jong-un bertemu beberapa kali membicarakan denuklirisasi, dan bahkan pada tahun 2019, Xi Jinping melakukan kunjungan ke Pyongyang. Kunjungan ini menjadi kunjungan pertama yang dilakukan pimpinan tertinggi Tiongkok ke Korea Utara dalam 14 tahun terakhir. Bagi Korea Utara, Tiongkok adalah penyelamat ekonomi. Negara ini sangat miskin dan terisolasi karena sanksi internasional. Menurut data tahun 2023, sekitar 98% perdagangan Korea Utara terjadi dengan Tiongkok. Bantuan Tiongkok tidak hanya berupa perdagangan, tapi juga bantuan langsung, terutama pangan dan energi. Korea Utara berkali-kali dilanda bencana seperti banjir dan kekeringan yang menghancurkan pertanian. Kelaparan besar yang terjadi bisa menewaskan antara 500 juta sampai lebih dari 3 juta orang. Menurut perkiraan badan-badan PBB, hingga saat ini sekitar 40% penduduk Korea Utara mengalami kekurangan gizi. Saat pandemi COVID-19, Korea Utara menutup diri secara total. Pyongyang bahkan menolak vaksin dari program Global COVAX maupun dari Tiongkok. Namun belakangan diketahui bahwa vaksin yang akhirnya dipakai Korea Utara justru kemungkinan besar berasal dari Tiongkok juga.
Selain itu, Tiongkok juga membangun infrastruktur untuk memperkuat hubungan ekonomi seperti jalur kereta cepat dari kota perbatasan Dandong ke Shenyang serta zona perdagangan perbatasan. Namun, semua itu terhenti ketika Korea Utara menutup perbatasan saat pandemi. Tiongkok bisa saja dengan mudah untuk memutuskan hubungan dengan Korea Utara. Jika dibandingkan dengan besarnya kekuatan ekonomi dan militer Tiongkok, Korea Utara bukanlah teman yang seimbang. Di tengah geopolitik yang kian memanas, mengapa Tiongkok tetap menjaga hubungan dengan Korea Utara meskipun hubungan kedua negara ini seringkali diterpa masalah? Ada beberapa alasan utama. Yang pertama adalah stabilitas politik dan keamanan. Tiongkok tidak ingin rezim Kim runtuh karena bisa memicu perang atau eksodus pengungsi besar-besaran ke perbatasannya. Korea Utara juga berfungsi sebagai penyangga antara Tiongkok dan Korea Selatan, sekutu dekat Amerika Serikat yang menampung hampir 30.000 tentara Amerika. Yang kedua adalah senjata nuklir. Kekhawatiran utama Tiongkok pada Korea Utara adalah terkait program senjata nuklir yang dikembangkan oleh Korea Utara, karena bisa memicu perlombaan senjata di kawasan Asia Timur. Namun, Tiongkok tidak ingin menekan Korea Utara terlalu keras, karena bisa membuat tindakan Korea Utara semakin brutal dan tak terkendali. Beijing lebih sering menyalahkan Amerika dan menyarankan Washington untuk berdialog langsung dengan Pyongyang. Yang ketiga adalah arus pengungsi. Tiongkok khawatir dengan banyaknya warga Korea Utara yang lari melintasi perbatasan. Diperkirakan ada sekitar 20 hingga 30 ribu warga pembelot dari Korea Utara yang tinggal di Tiongkok. Meski begitu, banyak dari mereka dideportasi kembali yang memicu kritik kelompok HAM internasional. Yang terakhir adalah aliansi militer. Perjanjian tahun 1961 mewajibkan Tiongkok membantu Korea Utara jika diserang. Namun, Beijing sudah memberi isyarat bahwa jika Pyongyang yang memulai perang, Tiongkok mungkin tidak ikut campur. Situasi di semenanjung Korea makin rumit dalam beberapa tahun terakhir. Pada awal 2024 lalu, Korea Utara secara resmi menghapus gagasan reunifikasi dengan Korea Selatan dan menyebut negara ini sebagai musuh dalam konstitusi. Di tengah gejolak panas antara Korea Utara dan Korea Selatan, Tiongkok justru melakukan pertemuan puncak trilateral pertama yang diselenggarakan setelah 4 tahun terakhir dengan Jepang dan Korea Selatan pada Mei 2024 di kota Seoul. Puncaknya pada Juni 2024, Rusia dan Korea Utara melakukan pertemuan untuk menandatangani perjanjian pertahanan yang baru. Langkah ini jelas mengusik dan menantang Amerika Serikat dan sekutunya. Bagi Tiongkok, langkah Korea Utara mendekat ke Rusia adalah sebuah peringatan. Beijing tidak ingin kehilangan pengaruh atas Pyongyang, namun di sisi lain tidak ingin terlihat mendukung blok anti-Barat karena Tiongkok masih sangat bergantung pada perdagangan dengan Eropa. Bagi Washington, tujuan utama mereka adalah denuklirisasi secara menyeluruh untuk Korea Utara. Namun, banyak pakar yang meragukan tujuan Amerika bisa tercapai. Daripada langsung menghapus program ini, sebagian pengamat menyarankan Amerika untuk fokus pada pembekuan program nuklir Korea Utara. Amerika juga menjatuhkan berbagai sanksi, menargetkan dana Korea Utara di bank-bank Tiongkok, melarang ekspor mineral, bahkan menghukum perusahaan dan individu Tiongkok yang dituduh membantu Pyongyang. Namun, persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok yang semakin tajam, mulai dari isu perdagangan, Taiwan, hingga HAM, membuat kerjasama untuk menghadapi Korea Utara semakin sulit. Hubungan Tiongkok dan Korea Utara adalah kombinasi rumit antara persahabatan, ketergantungan, dan kecurigaan. Tiongkok tidak bisa benar-benar lepas dari Korea Utara karena faktor geopolitik, ekonomi, dan keamanan. Sementara itu, Korea Utara tetap membutuhkan Tiongkok untuk terus berkembang dan bertahan hidup.
Namun, kehadiran Rusia di tengah-tengah membuat persamaan ini semakin rumit. Kini, Tiongkok berada di persimpangan jalan, tetap menjaga Pyongyang sebagai sekutu lama atau menahan jarak agar tidak kehilangan hubungan dengan Barat.